Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Leni Marlina. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, kali ini saya akan bagikan video kemarin pas saya pulang kampung ya teman-teman. Beginilah kira-kira kondisi jalan yang harus kami tempuh dari dusun sampai ke rumah. Itu perjalanan sekitar 1 jam ya teman-teman. Oh iya, kali ini saya pulang nggak sendirian. Saya pulang sama suami, sama kakak saya serta suami dan anak-anaknya. Kami di sini memilih jalan kaki karena memang tidak bisa ditempuh untuk kendaraan motor karena kondisi jalan yang belum diaspal. Ya, saya tinggal di desa Ulak Kembahang, Kecamatan Lubuk Liat. Dan ini saya lewat dari Lubuk Liat. Nanti di jalan di sini tuh bisa tembus sampai ke rumah saya. Dan jangan salfok ya teman-teman sama kakak Dava, itu kacamatanya di atas kepala. Dia udah capek kayaknya lewat jalan kayak gini. Kalau mungkin belum terbiasa. Kalau saya alhamdulillah dari kecil udah biasa teman-teman lewat jalan seperti ini, jadi udah nggak aneh lagi. Maklum, kami kan tinggalnya di desa, jadi oh ya itu di samping jalan itu ada sungai ya teman-teman. Kalau musim airnya dalam atau airnya pasang, itu bisa naik ketek atau perahu ya teman-teman. Nggak harus jalan kaki seperti ini. Perjalanan kalau naik ketek dibanding berjalan kaki itu lebih cepat naik ketek. Kalau naik ketek itu sekitar 30 menit sampai ke rumah kalau airnya pasang. Dan kebetulan pas kami pulang ini airnya lagi surut ya teman-teman, jadi nggak bisa dilewati pakai ketek maupun perahu. Mau nggak mau ya harus jalan kaki seperti ini. Ya syukurin aja ya teman-teman, alhamdulillah. Yang penting sampai rumah dengan selamat. Oh iya, maaf ya teman-teman kalau kameranya agak kurang jelas atau amatir gitu, karena jalannya licin jadi susah pegang kamera HP-nya. Tadi lihat ya teman-teman, mungkin dari awal video tadi sampai sekarang belum ada rumah-rumah sama sekali karena memang ini hutan. Dan alhamdulillah setelah perjalanan panjang kami hampir sampai ke rumah ya teman-teman. Maaf gak semuanya saya record karena maklum ya teman-teman, susah kalau bawa HP. Dan iya, di sini di depan saya yang baju kuning ada Dedek Davi. Iya, anak kakak saya itu ada 2. Yang pertama namanya Dava, yang kedua namanya Davi. Sebenarnya kepulangan kami ke kampung itu mendadak. Rencananya kami pulang kampung itu tahun depan pas lebaran ya teman-teman. Tapi ternyata keadaan berkehendak lain. Abang saya yang bernama Dedi kemarin meninggal dunia dan akhirnya kami memutuskan untuk pulang kampung. Walaupun sebenarnya kami tidak jumpa dengan mayatnya karena udah keburu dikubur. Ya itu anak yang cewek rambut pendek di belakang itu anaknya almarhum. Jadi abang saya itu meninggalkan anak 3 orang. Yang pertama perempuan bernama Lucy, yang kedua Dedek, yang ketiga bernama Yesi, itu yang paling kecil. 3 anaknya itu semuanya perempuan ya teman-teman. Jadi dari dulu itu dia pengen banget punya anak laki-laki, tapi wallahu alam bisawab, Allah lebih sayang dia, Allah lebih mencintai dia. Sebelum ia mempunyai anak laki-laki, Allah lebih dahulu mengambil nyawanya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Oh iya teman-teman, maaf ya kameranya lagi nggak jelas. Kebetulan yang pegang kamera ini kakak ipar saya. Dan beginilah keadaan di sawah kami ya teman-teman. Yang dekat rumah ini sawahnya tidak dipanen, tidak ditanam apa-apa karena tanahnya kurang bagus. Jadi bapak itu nyewa sawah satu lagi sama orang, itu bayarnya per tahun. Alhamdulillah masih ada orang baik yang mau menyewakan tanahnya untuk bapak saya bersawah. Semenjak beberapa tahun terakhir, tanah yang dekat rumah itu jadi kurang bagus semenjak ada pembangunan PT atau pabrik sawit ya teman-teman. Sebenarnya dari dulu kami itu anak-anaknya udah nggak mau bapak sama mama itu di sawah lagi karena kasihan sama mereka udah pada tua. Tapi yang namanya orang tua susah untuk dibilangin. Setiap diajak untuk pindah atau pergi dari sawah tersebut, mereka selalu menjawab nggak apa-apa, kami udah betah di sini. Semoga saja dengan adanya musibah ini kami berhasil membujuk kedua orang tua kami untuk pindah dari sini ya teman-teman. Karena kasihan dari dulu mereka tinggal di sawah terus, jauh dari keluarga, jauh dari perkotaan, jauh dari rumah sakit. Sebenarnya yang paling kami takutkan itu jika mereka sakit mendadak atau salah satu keluarga ada yang sakit, karena jauh untuk dibawa ke dusun itu sekitar 1 jam lebih ya teman-teman. Kemarin aja pas saya nikah itu keluarga yang jauh itu banyak ngeluh, katanya rumah kami itu terlalu jauh jadi susah. Ya mau gimana lagi, dari dulu memang rumah kami di sini. Dikarenakan kondisi perekonomian kami yang kurang baik, jadi ya mau nggak mau kami harus ikut orang tua kami tinggal di sini. Alhamdulillah kami bahagia kok. Karena hidup itu bagaimana cara kita menjalaninya dan mensyukurinya, bukan seberapa bagus rumah atau seberapa banyak uang yang kita dapat. Oke, balik lagi ke video. Kali ini suami saya gangguin si Dedek lagi bobo dan akhirnya dia nangis. Dia itu paling suka gangguin si Dedek lagi tidur, entah apa maksudnya. Mungkin ada kesenangan tersendiri dalam diri. Ini saya iseng ngerekam rumah-rumahan seserahan pas nikah saya kemarin ya teman-teman. Ini rumahnya 2 tingkat. Semoga aja kami kedepannya bisa bangun rumah seperti ini juga. Karena lagi-lagi nggak ada salahnya kan kalau kita berdoa seperti itu.
Karena kata orang doa yang baik itu akan diijabah. Karena nggak ada yang tahu entah 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan kami sudah bisa bangun rumah sendiri. Amin. Kadang saya tuh sering banget cerita sama suami saya gini, kalau besok kita punya rumah, pengennya aku tuh punya rumah yang minimalis aja, simple tapi rapi. Kadang sesederhana itu ya teman. Kalau sekarang nggak apa-apa, belum punya rumah, nabung aja dulu. Mana tahu kan ada rezeki lebih, insya Allah kita bisa bangun rumah sendiri. Dan ya setelah digangguin bapaknya tadi, si Dede langsung bobok dong di ayunan. Ini ayunannya yang bikin kakeknya ya. Alhamdulillah bapak saya itu sesenang itu dong kedatangan cucunya. Bahkan kata mama, bapak itu nggak pernah gendong anaknya sama sekali dulu, tapi sekarang pas punya cucu beraninya dia gendong, kata mama. Oh ya, berhubung sekarang Dedek lagi bobo, waktunya saya berberes dan saya waktunya santai, menikmati pemandangan yang ada di luar rumah. Dan ini beberapa pakaian yang di dalam tas yang untuk saya bawa untuk beberapa hari di sini. Dan tara, ini dia pemandangan di luar rumah. Jangan salfok ya teman-teman, di sini jarak rumahnya itu memang jauh-jauh karena terhalang atau dijaraki oleh sawah masing-masing per rumah. Ya namanya juga di sawah teman-teman. Oh ya, di sini tuh aku iseng ya dengerin suara burung berikut ini. Sekian dulu ya teman-teman, suara kicauan burung dari bangkal atau dari kayu di depan rumah saya. Nah di sini tuh masih asri ya teman-teman, terdengar jelas kalau ada suara kicauan burung. Kadang kalau udah jauh gini, udah ikut suami, jadi rindu suasana di kampung, rindu suasana kampung, rindu sama keluarga, rindu sama suasana di semua maunya. Aduh, maaf ya teman-teman, ngomongnya jadi belepotan. Oh iya, yang saya zoom itu sekitaran dusun ya teman-teman, masih jauh. Dari SD sampai SMP saya itu sekolah dari sini. Pergi itu dari jam 5 pagi, nyampe ke dusun itu sekitar jam 6 lewat. Kadang kalau mau diceritain tuh sedih teman-teman, karena dulu itu waktu SD saya masih kecil banget, itu jalan kaki sendirian lewat dari hutan. Memang sih awal-awal masuk sekolah itu saya diantar sama mama atau sama abang saya, tapi kan setelah itu saya harus belajar sendirian jalannya. Ada sih teman beberapa, tapi sama-sama kecil, jadi nggak ada yang besar orangnya gitu loh, nggak ada yang dewasa. Pergi waktu itu jam 5, kondisi masih kabutnya itu tebal banget, dingin banget. Pergi dari rumah kondisi rok masih kering, masih rapi. Pas nyampe sekolah rok sudah basah kuyup teman-teman, karena kena embun. Pernah juga sekolah kalau pas air lagi pasang itu naik perahu, tiba-tiba di tengah jalan perahunya itu terjatuh atau nabrak kayu gitu ya teman-teman. Alhasil nyebur ke dalam air. Tapi walaupun gitu, keinginan saya untuk sekolah itu benar-benar besar banget teman-teman. Udah basah kuyup tapi tetap masih kekeh. Bahkan dalam kondisi hujan petir pun saya tetap mau berangkat sekolah. Karena dalam pikiran saya waktu itu, kalau nggak sekolah 1 hari aja rasanya ada yang lewat atau ada yang aneh aja gitu. Nggak enak aja pelajarannya, ada yang ketinggalan. Teman-teman waktu sekolah pas kecil dulu ada yang gitu juga nggak? Pastinya ada dong, nggak mungkin nggak ada ya kan? Oh iya, di sini saya iseng gangguin kakak Davi lagi main HP nih teman-teman. Kayaknya dia marah. Tuh kan betul. Ya udah, kita tinggal dulu ya. Oh iya teman-teman, jangan pada salpok ya teman-teman. Mungkin ada beberapa yang memperhatikan rumah saya itu berantakan. Maksudnya rumah orang tua saya. Ya karena mama itu hari-hari pergi ke sawah teman-teman. Jadi mungkin pulang dari sawah itu udah capek, udah nggak sempat beresin rumah. Mungkin pernah juga atau sering dibersihin juga. Tapi ya mau gimana lagi, dia sendirian gitu yang bersihin. Kadang kasihan juga udah pulang dari sawah capek-capek, lihat rumah berantakan gitu ya kan. Ya mau gimana lagi, anaknya udah nggak ada lagi yang cewek, semuanya udah nikah. Sekarang tinggal abang saya aja 2 yang tinggal di sana. Ya kalau laki-laki mana sama-sama perempuan ya kan, mana kepikiran dia mau bersihin rumah, mau beres-beres, bahkan mau cuci piring gitu. Ya nggak mungkin lah. Kadang pengen rasanya abang saya itu cepet-cepet aja nikah gitu, biar mama punya temen dan nggak sendirian lagi di rumah. Karena kami anak perempuannya sudah pada nikah. Jadi oh iya, ini kondisi dapur kami ya teman-teman. Ini kenceng-kenceng, piring-piring, sendok-sendok semuanya berserakan karena semalam habis yasinan ya teman-teman. Dan ya ini ada anak sepupu saya lagi makan ya teman-teman, dia nggak pakai jilbab dan dia nggak mau direkam. It's okay, nggak apa-apa, kita lewatin aja. Dan mari kita balik lagi ke video. Beginilah penampakan dapur kami ya teman-teman, atau dapur mama kami. Ya beginilah kondisinya ya teman-teman. Ini tungku atau keran, kami itu masak air masih menggunakan tungku ya teman-teman, karena kalau menggunakan kompor itu terlalu boros. Oh iya, ini nasi semalam yang masih sisa ya teman-teman. Saya kukus lagi, saya panasin lagi biar masih bisa dimakan. Karena sayang kalau dibuang. Mubazir kalau kata mama mah. Bahkan kami itu selalu ingat pesan nenek kami juga. Dulu itu nasi, kalau ada nasi sisa itu jangan dibuang.
karena sayang. Kalau lebih baik kalau ada ayam kasih sama ayam, kalau kita nggak punya ayam kasih aja sama tetangga, mana tahu tetangga lebih membutuhkan untuk memberi makan ayam-ayamnya. Oh iya, ini garang dapur kami ya teman-teman, tempat nyuci piring di sini, dan ini kandang kambing. Jadi bapak saya itu pelihara kambing, alhamdulillah ada beberapa kambing. Dan selain kambing, bapak saya juga pelihara burung teman-teman. Kalau dihitung-hitung burung di rumah itu kira-kira ada 5 kemungkinan. Saking banyaknya burung, kadang saya itu suka ngeluh kalau pulang. Karena nya itu suka berserak teman-teman. Kadang udah disapu, berserak lagi, udah disapu, berserak lagi. Jadi terlihat kotor. Kesannya rumah itu selalu nggak pernah disapu, padahal udah disapu teman-teman. Ya mau gimana lagi, karena bapak saya itu udah hobi dari dulu ya teman-teman. Pelihara burung, pelihara ayam, semuanya dia pelihara. Kalau sudah hobi mah susah mau dibilangin ya teman-teman. Dan ini dia kondisi di bawah ya teman-teman. Ini tempat mandi kami. Di sini kami mandi, nyuci baju. Oh ya, sekarang bapak udah nggak pakai sumur lagi ya untuk airnya, karena kami udah pakai bor, mesin bor gitu teman-teman. Lagi-lagi maaf, banyak gangguan pas saya dubbing, banyak suara yang nggak jelas. Itu lagi ada suara tembakan, lagi bikin kursi gitu ya teman-teman. Jadi maaf kalau teman-teman semua terganggu. Dan ya, setelah di sini saya puas muter-muter rumah, saya memutuskan untuk nyuci baju karena cucian baju kami sudah menumpuk teman-teman. Ini bukan baju saya sendiri ya teman-teman, ada baju bapak saya, abang saya, semuanya saya cuci karena sekalian gitu biar nggak numpuk. Mumpung masih di kampung, jadi bisa bantu-bantu mama di rumah, beres-beres, nyuci pakaian dan sebagainya. Kalau dedek nggak bangun, karena kalau anak saya udah bangun itu susah teman-teman. Dia itu rewel, maunya digendong terus gak mau dilepas. Alhasil saya cuma bisa bantu seadanya aja, gitu teman-teman. Maklum kalau punya anak kecil mah susah mau bantu apa-apa. Yang ada kalau ditinggal anaknya nanti malah nangis. Oh ya teman-teman, makasih ya udah nonton videonya sampai habis. Dan ya, pertemuan kita udah harus diakhiri nih, karena videonya udah habis, cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.